Dajjal ini menggoncang konser 40 hari. Orang-orang mukmin nanti banyak yang menyelamatkan dirinya itu sambil menunggu bantuan dari Imam Mahdi. Mereka lari ke gunung-gunung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita nanti katanya di akhir zaman itu serangan Dajjal begitu dahsyat, dan juga apa, bahwasannya orang mukmin nggak mungkin bisa turun nyari makanan, akan ketangkep oleh Dajjal. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa kata Rasulullah? Surat Al-Ikhlas itu adalah apa namanya, menandingi daripada sepertiga Al-Quran. Kenapa sepertiga? Tauhid, hukum, kabar-kabar. Al-Ikhlas itu mengandung tauhid, berarti maja seperti membaca sepertiga. 9 diantara fadilah surat Al-Ikhlas. 1. Ta'dilu thuluthul Quran, menandingi daripada sepertiga Al-Quran. Yang kedua, mahabbatullah, orang yang baca surat Al-Ikhlas ini dicintai oleh Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah itu ba'atha rajulan ala sariyah. Rasulullah itu ngirim utusan. Rasulullah nggak hadir perang, Rasulullah ngirim utusan. Utusan yang dikirim ini, setiap dia ngimami sholat, dia baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah selesai ditutup Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Setiap baca surat ditutup Al-Ikhlas, baca surat ditutup Al-Ikhlas. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, itu yang diutus kemarin panglima, setiap sholat ujungnya surat ditutup dengan surat Al-Ikhlas, ditambah-tambahi, buat bid'ah. Kemudian apa kata Rasulullah? Salu bi ayyi syai'in yasna' dzalik. Tanyakan apa maksudnya dia baca surat Al-Ikhlas, setiap akhir surat ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Tanyakan sama dia, apa tujuannya? Fa ana uhibbu an aqra'a biha li'annaha sifatur rahman. Surat Al-Ikhlas itu sifat tauhid, mentauhidkan Allah. Aku suka dengan surat itu karena sifat mensifatkan daripada sifatnya Allah. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku setiap surat senang baca surat itu. Apa kata Rasulullah? Akhbirhu annallaha yuhibbu. Kalau memang itu alasannya, kasih tahu Allah sekarang cinta kepada dia karena dia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Pakai orang Semarang, bondo jenggot, haram, bid'ah, pelikmu surga. Jangan mempersempit orang itu masuk surga. Nabi itu ada orang Yahudi meninggal, orang Yahudi mati, nangis Nabi. Ditegur sama sahabat, ya Rasulullah, itu orang kafir yang mati Yahudi, kenapa nangis? Apa kata Rasulullah? Nafsun aflatat aliyah, satu nyawa lepas dari genggaman hidayahku, mati tanpa hidayahku. Nangis Rasulullah. Yang ketiga, sabab dukhulil jannah, pelantara jembatan menuju surga. Dikatakan, ya Rasulullah, anna rajulan qala, ada seseorang berkata kepada Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhi surah. Ya Rasulullah, saya kok cintanya ya sama surat Kulhu ini. Kenapa? Pendek, enak, pendek. Qala inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat yang pendek, surat Kulhu itu, membawa kamu selamat dan kamu akan dimasukkan surga oleh Allah. Yang keempat, banallahu qasran, Allah akan bangunkan kerajaan, perumahan yang megah dan indah di surga. Yang kelima, amina min waqsyatil gabr wa ri'aya minal malaikah, selamat dari ketakutan siksa kubur dan juga perhatian dari malaikat. Dikatakan oleh Imam At-Tabrani, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradih alladhi yamutu fihi lam yuftan fi gabrih wa amina min daghtatil gabr wa hamalathul malaika yaumal qiyamah bi akuffiha hatta tujizahu minas sirati ilal jannah. Siapa orang yang sekarat, ketika sekarat baca kulhu, qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mati.
bacaan terakhirnya kulhu, maka apa? Selamat dari fitnah kubur. Wa min duqdutil qabr, dari himpitan kuburan dia akan selamat. Wa hamalatul malaika yaumul qiyamah bi akfiha, digendong sama malaikat, dibawa miber, nggak ngelewati siratal mustaqim, dibawa sampai ke pintu surga. Barokahnya membaca kulhu di akhir sebelum meninggal. Yang keenam, nala kulli khair, mendapatkan kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat orang kalau baca kulhu. Yang ketujuh, makulat wa masyrubat, kulhu ini akan jadi makanan. Orang kalau lapar membaca kulhu, dia akan kenyang. Sampai sekarang nggak kebayang. Jangan menentang atas hadis Nabi. Nabi itu pernah bersabda, haju qabla antum na'u, berangkat kalian haji sebelum kalian dilarang. 1400 tahun lalu, 400 tahun lalu Nabi sudah mengatakan haji sebelum kamu dilarang. Kalau orang itu ngambil anunya, dilarang ya apa? Oh, gak ada pagernya Mekah. Sekarang sampean baru paham. Sekarang ini kan termasuk dilarang. Yang umur 70 sudah nggak boleh bisa berangkat sekarang. Jadi sampean kalau sudah umur 70 numpak becak kok gini nang bentar iku ono replika ya Ka'bah. Sing kepengin nang Tarim 70 ndak usah nang Tarim, nang omahku muter. Kata Rasulullah apa? Qul huwallahu ahad ini akan menjadi makanan dan minuman. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika su'ila an ta'amil mu'min fi zamanid dajjal, ketika Nabi itu ditanya, nanti kan kita ini akan terdesak dengan serangan Dajjal. Dajjal ini menggoncang konser 40 hari. Orang-orang mukmin nanti banyak yang menyelamatkan dirinya itu sambil menunggu bantuan dari Imam Mahdi. Mereka lari ke gunung-gunung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita nanti katanya di akhir zaman itu serangan Dajjal begitu dahsyat, dan juga apa? Bahwasannya orang mukmin nggak mungkin bisa turun nyari makanan, akan ketangkep oleh Dajjal. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa kata Rasulullah? Ta'muhum mantikuhum bitasbih wat taqdis. Faman kana mantikuhu yauma idin tasbih wat taqdis adhaballahu anhul ju' falam yakhsha ju'an. Hadis sahih al-isnad ala syarti Muslim. Jadi nanti bacaan tasbih, bacaan apa namanya? Taqdis, dan paling afdolna taqdis yaitu huwallahu ahad. Makanya sebagian ulama mengatakan man wadaba ala qiraatiha nala kulli khair wa amina kulli syarr fid dunya wal akhirah, selamat dari kejelekan dunia wal akhirah. Wa man qara'aha wa huwa ja'i syabi', siapa orang yang baca ketika dia lapar Allah akan kenyangkan. Nah, ini bisa diambil kata-kata ini nanti ketika musimnya Dajjal. Juga diantara faedah surat Al-Ikhlas, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan min anfa'i ma yuhdalil mauta minal Qur'an wa kullul Qur'an nafi' mubarak. Ihda asar min suratil Ikhlas, kata Abdul Haddad, termasuk bacaan yang paling bagus dihadiahkan untuk almarhum orang tua kita, yaitu adalah bacaan Al-Quran. Dan diantaranya bacaan dari penggalan Al-Quran yang sangat manfaat adalah membaca kulhu ihda asar min suratil Ikhlas, surat Al-Ikhlas 11 kali. Dan ini banyak sekali orang-orang soleh yang mendapat isyarat kebaikan mimpi setelah menghadiahkan kepada orang tuanya surat Al-Ikhlas. Yang ke-9, dakhalal jannah min ayyi babisya, masuk surga dari pintu mana aja yang dia suka.